wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabati wa ahli baiti ajmain wa ila musanifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fit dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan yaitu maksiat-maksiatnya tangan. Untung Pak Guru Tamrin hadir nih, seru. Wala abu dan juga main-main, kalau yang ini belum kena nyondak hobi kok. Wala abu dan main-main bila abi ayatilahwi dengan alat-alat yang melalaikan. Al-muharramati yang diharamkan. Katomburi seperti gitar ya. Gitar mana? Tambur. Biola, gitar, alat petai lah ya. Bidomi toi tumbur berarti. Bidomi toi dengan dibaca domah toknya. Wa innama dhamma dan sesungguhnya mengumpulkan hamlan dengan memuat ala babi usfurin atas pintu burung. Artinya apa? Ada alat terus ada lubangnya. Nah, maksudnya lubang tuh terus di sini nanti ada talinya. Ya termasuk. Wawa alatun, wawa adapun tumbur itu alatun suatu alat. Alatul lahin, alat main-main atau yang bisa menyebabkan orang tuh lupa kepada perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang kalau kita teliti yonian ya asal ada gitar itu ya kan, biola entah apa kok dimainkan memang rata-rata ya lupa waktu, kalau terlena ya kan. Bukan sampai subuh wae, pokoknya dari subuh sampai isya tuh lewat semua. Berarti wataroni dan juga apa mana situ Pak? Tongkat. Alat gesek ya. Watah tahu dan adapun di bawahnya itu audun ada tongkat atau kayu. Katu beli seperti apa nama drum. Tongkat pemung iya drum atau drum ya drum. Walal mu'alif rahimahullah. Jadi semu di sini diterangkan. Ini yang penting kita tahu ya Pak Janis ya. Jangan pula terus jadi beban. Anaknya lagi megang gitar haram ya terserah lah seperti itu. Ya cuman kita tuh tahu bahwa yang seperti itu termasuk maksiatnya tangan ya. Enggak termasuk kompangan. Tidak termasuk ya, enggak termasuk kompangan, enggak termasuk ya. Rebana enggak termasuk. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bilum hidarani amin ya rabbal alamin. Warobabu dan rebab. Wawa adapun robab itu alatun suatu alat lahu yang itu bagi alat khaitun adapun ada benang wahidun yang satu min syi'rin dari syair lembut rambut sya'run rambut maksudnya ya, bukan syair di situ. Jadi robab itu alat yang ada talinya. Ya. Nah, itu pokoknya kalau Pak Janis mainan tuh ya mainan, cuman jangan sampai lalenian itu maksudnya ya. Ya kira-kira dipanggil istrinya tuh masih denger gitulah ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, jangan pula nanti gara-gara mainan itu dipanggil istrinya ndak nyaut-nyaut, loka kebala malam ge. Qala al-mu'allif rahimahullah, ya sama wae. Sama wae pokoknya diusahakan nyari apa namanya? Pekerjaan atau nyari rezeki itu usahakan jangan yang di bidang itu kalau bisa.
Kalau tidak bisa ya, kalau macam Pak Janis kan tidak bisa itu. Ya jangan ngato-ngato yang bisa itu. Ya mungkin asbab rezekinya dari situ ya. Apanya wae sodakonya yang banyak ya kan. Nyari rezeki yang lain, tah pakang, tah apa gitu kan. Qolal mu'allif rahimahullah. Qolal mu'allif rahimahullah. Iya. Apa tim sukses apa gitu kan. Qolal mu'allif rahimahullah. Kenapa malah mawut kata Kang Pur. Yang penting kan akadnya jelas Kang Pur, kan enggak dosa. Kalau bohongi lah itu iya. Nah ini Kang Pur, duit ya, nanti dibagi-bagikan ya. Ayo, yo. Rupanya dibagikan nian lah. Yang harusnya dibagikan ke 100 orang, dibagi cuma untuk 10 orang. Jadi untung 90 orang. Nah, itu ya namanya budikan itu. Wal mismaru dan juga seruling. Bika seril mimi dengan dibaca kasroh mimnya, bahwa adapun mismar itu alatun alat yasmuru yang meniup bihi dengan meniup siapa seseorang bihi dengan mingkos bin dari kayu atau bambu, au hadidin atau dari besi, au tingkin atau dari timah, au nahudalika atau sepadannya itu ya. Ya karena maksudnya au nahudalika ya sepadannya yang bukan kayu, yang bukan besi. Contohnya ya yang dari atom. Kan ada seruling atom. Ya sama wae. Nah, lah iya, makanya di sini aunahu dalika atau sepadannya daripada itu. Wal autaru dan juga apa maknanya autar? Ya gitar ya maknanya ya. Apa maknanya situ Pak Mukhlis? Wal autaru gitar yang asalan senarnya banyak ya. Pokoknya yo gitar juga lah. Capi. Nah, bahwa adapun autar itu huyutun, benang-benang kasirotun yang banyak. Khomsatun 5 ikok, faaksaro atau lebih. Fil audi di dalam tongkat atau di dalam kayu. Nah, pokoknya ya ada alatnya, terus dikasih benang yang banyak, ya terus ya dipetik. Wayu sama dan juga dinamakan apa autar al-la'bu dengan alat mainan. Bidzalika dzurbi dengan demikian bentuk al-aud. Bidzalika dzurbil audi dengan demikian meletakkan atau membuat tongkatnya tadi ingdal Arabi menurut orang-orang daripada Arab. Yes, intinya gini ya, saya terangkan ya. Semua alat-alat apapun itu yang menjadikan kita itu lalai kepada Allah, yaitu namanya alatul lahwi. Ya. Kalau hukumnya, ini hukumnya loh ya. Hukumnya di sini termasuk maksiatnya tangan. Ya ada yang haram, ada yang apa. Lihat tetapi andaikan kok kita nengok dari para ulama kita, mungkin untuk sarana, ya, untuk sarana mereka itu mendakwahkan tentang Allah dan Rasulnya atau hukum-hukumnya Allah dan Rasulnya, ya sudah biarin. Ya mungkin Allah ngasih jalan yang seperti itu, yang terbaik untuk umat tersebut. Nah, contoh, ya kan, Roma Irama atau guru-guru kita yang mungkin ibaratnya dakwahnya itu memakai alat daripada musik. Karena begini, dulu para ulama kita termasuklah Wali Songo, ya kan, itu ya ada beliau tuh untuk ngumpulin orang, yaitu ya nabu-nabu entah apa dulu supaya orang itu mau datang berkumpul. Nah kalau sudah datang berkumpul baru diceritai tentang agama Islam. Terkadang belum juga ngomongkan tentang agama Islam, ya kan, bahkan nyebut Islam itu sangat ibaratnya tuh agak kendian, agak nanti-nanti, ya kan. Nah, ya kan, agak disamar-samarkan. Syahadat ya disebut syahadatain, nyebut syahadat tuh enggak mau. Nah, supaya orang tuh enggak anti dengan Islam. Nah, supaya nanti tahu sendiri bahwa syahadatain itu ya syahadat dan lain sebagainya. Dan kita tidak boleh ibaratnya menghina-hina para ulama kita yang terdahulu di dalam istilahnya itu mendakwahkan Islam apapun caranya.
Nah, karena usul mereka atau pokok dari maksud beliau-beliau itu, para ulama kita atau orang-orang tua kita dulu, supaya Islam itu sampai. Lah nanti kan asal orang tuh niatnya baik, nanti dibaiki sama Allah sendiri. Nanti baik lama-lama baik sendiri. Jadi jangan kok kita wah itu gitu kok pakai itu, nah ndak usah, biarin. Ya siapa tahu terkadang orang mendapat hidayah dari Allah ya sebabnya itu macam-macam. Kita tidak tahu dan tidak bisa memprediksi, dan juga bukan wilayah kita tentang hidayahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tidak boleh kok mengato-ngato atau menilai-nilai atau istilahnya itu apa ya? Itu tadi menghakimi tentang hal-hal yang mungkin menurut kita itu melanggar syariat, ya kan, entah maksiat apa menurut kita Pak Janis ya. Nah, tetapi di situ dijadikan untuk jalan atau media untuk mendakwahkan daripada tentang Allah dan Rasulnya, itu begitu. Nah, daripada yang nian-nian apa tuh namanya, ajojing apa tuh sambil dangak sambil minum, kan yang mending macam itu ya pada. Nah itu loh maksudnya tuh begitu para ulama kita tuh setidaknya tuh mengurangi daripada apa namanya itu yang lebih berat. Nah, daripada sambil gini-gini terus bawa apa tuh katanya tuh yang miring-miring tuh apa Pak? Tapi miring itu. Nah itu kata Pak Lupi ya. Nah tuh sambil gini-gini itu kan ya mending itu duduk ya kan. Ya walaupun sholawat sambil gini-gini ya biarin, jadilah. Ya daripada sambil tegak terus itu tadi kan jelas-jelas haram. Dan ini kan cuman campur dikit-dikit kan jadilah kan gitu. Nah itu begitu ya. Ya istilahnya kan tidak haram murni. Nah maksudnya begitu. Ya intinya itu bukan ranah kita. Kalau kita bisa selebih baik ya cari yang selebih baiknya. Andai kan yang baru seperti itu ya biarin. Lah ini ada orang dakwah di lokalisasi ya kita sudah sibuk. Entah ya tidak. Kaget, entah mampir apa malam tuh. Nah, sudah seudon pula. Yo kalau Pak Janis yang dakwah di situ lo iyalah. Lo kalau guru-guru kita, orang-orang tua kita ya kan. Kalau beliau-beliau itu sudah meyakinkan keimanannya. Masih telat Pak Janis ya. Alhamdulillah. Itu andekan gitu loh Pak. Ya, jadi kita jangan ibaratnya itu menjelek-jelekkan apapun caranya orang itu mendakwahkan agama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terelok atau yang bagus ya macam saudara-saudara kita yang jauh lah itu ngajak ke masjid, berbuat baik itu ya selebih baiknya. Dari yang mulai seperti itu sampai apapun sistemnya yaitu termasuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niatnya dakwah. Dulu tuh ada namanya wali atau istilahnya tuh torekoh. Ada torekoh namanya tuh torekoh Mulamatiyah Kang Pur. Nah yang biasanya disebut di manakib tuh loh Kang, ya Mulamatiyah tuh. Nah itu kalau Kang Pur nak tahu, beliau seumur hidup para wali-wali itu atau torekoh yang seperti itu tidak pernah mau melaksanakan sholat qobliyah ba'diyah. Pokoknya itu ya cuman sholat fardu tok. Nah itu sholat fardu tok, sudah salam sudah gitu wae. Bahkan diambil yang rukun-rukunnya wae. Nah ya ada yang seperti itu. Bahkan beliau-beliau itu kalau berpakaian pakai celana yang dia itu pas di lutut. Nah, ada ya sedikit di atas lutut. Nah, cuman ya Pak Janis jangan bayangin kok perempuan laki-laki ini maksudnya itu ya. Lagi dibayangin perempuan pula ya kan ya itu. Nah itu mereka apa tendensi mereka supaya umat ini tahu bahwasanya yang wajib di Islam itu cuman itu loh. Nah itu yang pertama supaya Islam itu tidak terasa berat. Ya dikarenakan begini kasus dari dulu sampai sekarang. Itu kesolehan itu ya kini itu jadi masalah Kang Pur. Ada pula gerakan ibaratnya sholat tahajud. Lah dikira ibadah itu cuma tahajud wae, wong ngelonin bojo ya termasuk ibadah ya kan itu. Dan lain sebagainya ya kan. Paling tenar tuh ya ibadah ngelonin bojo itu kalau malam daripada tahajudnya kalah yang ngajak tahajud tuh. Karena itu ya ibadah gitu loh ya. Ya dulu ya sanksi juga para sahabat tuh
Masa Kanjeng Nabi fibut'i akadikum sodakotan. Padahal kami itu meletakkan daripada sahabat-sahabat kami. Apa kata Nabi? Apakah kiranya kalau sahabat kalian diletakkan di tempat yang salah? Artinya apa? Ya artinya mereka meninggalkan maksiat termasuk tidur segala macam. Ya aturan daripada diletakkan itunya ke tetangganya Pak Janis ya. Lo kan malah dosa. Lah meninggalkan dosa itu apa? Kan ibadah. Mikir gitu kok susah men. Mudah kan? Nah, itu sama dengan para ulama-ulama kita yang mulamatiyah itu. Beliau cuman melaksanakan daripada sholat-sholat yang wajib. Nah, untuk supaya umat itu tahu bahwa Islam itu semudah itu. Gitu. Kita yang bikin repot itu kan karena hal-hal yang terkadang itu tidak penting. Kita buat menjadi seolah-olah penting. Kita perhatikanlah di masyarakat kita. Padahal yang wajib itu kan cuman sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, haji, ya toh? Nah, baca syahadat. Ya terkadang kan sudah aneh-aneh. Sholat loh yang wajib apa cuman berapa itu rukunnya? Ada yang 13, ada yang 17, ada yang 18. Ya akhirnya ada tambahan-tambahan ya kan. Ya itulah yang biasanya bikin ruwet. Nah, sesudah sholat, nah masih wiridan pula ini itu. Nanti tidak sama dengan Bang Saprul, katanya salah pula. Katanya bid'ah pula. Nah, macam-macam lah pokoknya. Nah, itu sebenarnya itu seperti itu. Itu makanya ada namanya torekoh itu termasuk namanya torekoh mulamatiyah atau wali-wali dulu. Nah, itu seperti itu. Beliau itu mau menunjukkan kepada umat bahwa Islam itu semudah itu. Tidak rumit, tidak susah. Nah, itu maksudnya itu begitu. Qolal mu'alif rahimahullah, ya artinya intinya dalam masalah alat daripada yang melalaikan itu, ya kalau pas Pak Janis pengen nian, ya kerjoi wae. Niatnya untuk bersenang-senang, untuk menikmati nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan jatuh ke dosa yang jangan digabung maksudnya. Nah, alat mainan wae. Yang repotnya itu ada gabungan Pak Rozak. Sudah memakai alat yang melalaikan. Nah, terus ada hidangannya. Nah, minuman kata Pak Rupi tadi, miring-miring tadi kan. Nah, terus yang nuangkan itu ya yang haram-haram pula ya kan. Bahasa sekarang apa? Itu. Cici lesi apa betul? Yang terkenal di lagu itu apa? LC. Nah, do LC semacam-macam itu. Bahasa orang Jawa tuh lonte, bahasa orang sini entah apa tuh, WTS apa. Bahasa macam-macam itu ya kan. Itu yang bikin ibaratnya itu menjadi lebih parah lagi. Itu seperti itu ya. Jadi maksiatnya mulut ya tetap maksiatnya mulut lah. Ya namun ibaratnya kita jangan menjustis tentang hal-hal yang seperti itu ya. Nah ini kesenangannya Pak Tamrin. Ini termasuk maksiatnya tangan Pak. Nah ini kesenangan beliau kok. Dilewati macam mana kakek? Nah, ini kesenangan beliau ini. Termasuk yaitu maksiatnya tangan lagi, yaitu walam sul al ajnabiyati, menyentuh perempuan yang bukan muhrimnya. Ya. Ingat-ingat itu. Pak guru tuh gurunya ya kan. Ingat Pak Guru ya. Anak murid tuh kalau sudah umur 6 tahun ke atas itu jangan disentuh-sentuh lagi. Ya, sudah membatalkan wudhu artinya sudah mensahwati. Bahaya ya. Muridnya sendiri ya kan. Kelas 5 SD, kelas 6 SD dilus-lus pipinya. Kau cerdas nian itu sambil ngelus-ngelus enggak boleh. Itu termasuk maksiatnya tangan. Amdan dengan disengaja. Masa sengaja nian gitu loh. Ya. Kalau nyalami kan lain Pak. Anak itu yang nyari barokah. Itu ya sebatas anak-anak itu kalau sudah besar sudah gadis ya enggak usah Duk, sudah besar dari jauh wae. Nah gitu caranya. Ini sudah gadis pula enggak salaman dipanggil kok belum salaman. Sudah repot ya. Amdan dengan disengaja. Bahwa adapun perempuan ajnabiyah tadi ghairu muharramin yang bukan
muhrimnya. Amdan dengan disengaja, qasdan artinya dengan disengaja, bi ghairi hailin dengan tanpa penghalang, minasyabi dari pakaian. Ya. Ayo, ini macam mana kamu memakai baju ini kok enggak dikancingkan semua, terus kancingkannya pula ijazahnya sudah bahaya Pak Guru ya. Kalau sudah kelas 5, kelas 6 itu sudah besar, nggak usah lagi ibaratnya kita cak-cak apa namanya peduli itu biarin. Nah sudah besar ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Dan itu bahaya Pak Guru. Nanti namanya anak-anak ya kan, kadang aku tadi dipegang Pak Guru Tamrin di sekolah, sayang niannya dengan aku, dipegang apamu? Nah ini ya sudah. Bahaya ya. Nah, itu jangan. Nah ini apalagi kok yang lainnya. Kalau dia yang pengen dewek, ingin nyari keberkahan, ya salaman baik, jangan pula sudah salam terus gini-gini kan. Jangan ya Pak Guru ya. Itu sudah batasnya mau apa namanya batalin wudhu tuh yang sepakat 6 tahun ya. Nah, 6 tahun itu perempuan kok ibaratnya tersentuh kita tanpa penghalang, itu termasuk sudah membatalin wudhu yang bukan muhrim loh. Qolal mu'alif rahimahullah. Kakek tambah bahaya pula Pak. Bener baik Pak Mukhlis. Kakek tambah bahaya pula. Aku rasa lebih aman Pak Guru Tamrin itu. Karena nengok jenggotnya dia tuh kan enggak pengen kan. Sudah putih jenggotnya kan gitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Nah, itu seperti itu. Just pokoknya hati-hati sendiri ya. Yang tahu itu kan cuman kita, di hati kita. Ada nafsu apa tidak di situ. Makanya antara Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i itu berbeda. Kalau Imam Syafi'i itu nyentuh itu termasuk membatalkan wudhu. Kalau menurut Imam Hanafi nggak batal, lebih tinggi lagi tarafnya. Nengok wae ada rasa syahwat, maka itu sudah batal. Itu apalagi kok nyentuh gitu. Qolal mu'alif rahimahullah, au bihi atau dengan masih ada penghalang. Ai bil khaili artinya ada penghalang pakai pakaian maksudnya. Lakinahu tetapinya menyentuhnya tadi bisa watin dengan syahwat. Pakai kerudung atau pakai baju umpama sambil dilus kan. Ini kalau besok kayak apa umpama sambil dibayangin seperti itu ya. Ya jangan, itu termasuk maksiatnya daripada tangan plus maksiatnya pikiran ya kan. Kalau sambil bayangin loh Pak Guru ya. Qolal mu'alif rahimahullah, sudah enggak usah lah. Walau ma'a jinsin, walaupun dengan satu jenis. Wawa adapun satu jenis itu maksudnya rajulun laki-laki ma'a rajulin beserta laki-laki. Artinya apa namanya? Homo. Ya. Itu bahaya, abnormal itu namanya ya kan. Laki-laki kok seneng laki-laki. Kayak apa itu namanya? Ungsa atau perempuan ma'al ungsa beserta perempuan. Au mahromiyatun atau yang disentuh itu muhrimnya. Min jinsin dari satu jenis, au gari atau bukan jenis. Hatta yahrumu sehingga haram apa almasu menyentuhnya likulima. Kepada tiap-tiap segala anggota badannya laya juzu yang tidak diperkenankan apa alistimta'u bersenang-senang bi dengan walau jima dan walaupun sesuatu yang keras kama seperti keterangan hukum maro yang sudah lewat finadri di dalam melihatnya. Jadi gini, kemarin kan sudah diterangkan kalau kok lain jenis tapi dia muhrim kan yang haram antara pusat sampai lutut. Tetapi kalau kok dia itu melihat ya kan kok dengan syahwat, walaupun di lain itu ya tetap hukumnya haram. Kalau di antara lutut sampai pusat, kok dia melihatnya pakai syahwat nggak pakai syahwat, kemarin hukumnya haram, apalagi menyentuhnya. Tapi seperti kanti sebelah itu ya kan, memaknai Al-Quran. Wala taqrabus zina katanya. Dia maknanya apa? Kamu jangan dekat-dekat zina. Dekat yang tidak boleh katanya. Zinanya boleh, nah sudah repot.
makna macam apa Quran di mana macam itu qolal mu'allif rahimahullah. Li'anna kuluma, karena setiap segala sesuatu yahrumu yang hukumnya haram, apa anadru melihatnya lahu kepada ma itu yahrumu ya hukumnya haram, apa masu menyentuh daripada anggota badan tadi. Kalau orang lain tadi apapun semuanya disentuh haram dengan tanpa penghalang, nggak pakai baju umpama ya. Pakai baju pun hukumnya tetap haram disentuh kalau kok dia ada syahwat, baik yang gurunya yang ada syahwat ya kan, ataupun muridnya yang ada syahwat. Kata Pak Guru tadi, dia yang pengen nih Pak, ya walaupun begitu ya, walaupun Pak Gurunya tidak pengen, tapi kalau anaknya pengen bahaya. Yang malah jadi itu kalau anaknya pengen walaupun Pak Guru tidak begitu pengen. Nah ya, tapi kalau anaknya nggak pengen, Pak Gurunya pengen, rata-rata nggak terjadi. Nah itu begitu, karena kuncinya itu perempuannya. Ya, kalau perempuan itu kok sudah ngasih kesempatan itu umumnya terjadi. Tapi kalau perempuan tidak ngasih kesempatan maka umumnya tidak terjadi. Kecuali lama sekali ngerayunya kata Pak Guru itu kan begitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Lah itu kalau kok orang lain. Lah kalau kok muhrimnya yaitu ya termasuk haram, andaikan menyentuh sesuatu yang diharamkan dalam melihatnya. Walaupun tidak haram dalam melihatnya, kalau menyentuhnya itu pakai nafsu, nah, ada syahwat di situ ya tetap hukumnya haram, dihindari. Kemarin kan sudah diterangkan ya. Anak itu kalau anak kita sudah umur 10 tahun, kemarin dalam kitab ini wajib kita suruh buat kamar sendiri. Jangan dicampur antara anak laki-laki dan anak perempuan. Seorang anak kalau sudah umur 10 tahun, sudah tidak boleh lagi tidurnya itu serempak dengan bapak dan ibunya, dibuatin kamar sendiri ya. Nah ini malah sudah SMA ya, tidurnya masih sama bapaknya ya, bahaya ya. Bahaya, jangan lagi seperti itu, hati-hati kan. Qolal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa taswirul hayawani, dan juga menggambar daripada hewan, termasuk maksiatnya tangan. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.